Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu ORM dan ORM yang kita gunakan di bagian backend. Eh, jadi eh, untuk pengertian ORM itu yang saya ketahui bahwasannya ORM itu adalah sebagai penggantinya query. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan query itu biasanya kan menggunakan code kayak select bintang from table apa gitu kan. Cuman ini di di sini kita akan menggunakan kayak sebuah mungkin bisa disebut sebuah function atau sebuah method gitu yang mana itu bisa fungsinya itu kayak sama sama aja kayak query-nya gitu. Jadi intinya tuh ORM itu yang saya ketahui bahwasannya ORM itu apa namanya sebagai pengganti query gitu sih. Oke, mungkin kita akan langsung ke bagian sebentar ke bagian proyekan kita. Sebentar saya share screen dulu guys. Oke. Nah, apakah ini sudah kelihatan kayaknya sudah ya? Oke, mungkin ini untuk beberapa apa namanya beberapa tugas-tugas yang dari Pak Hedi diberikan kayak penjelasan konsep ORM itu apa, kenapa digunakan atau keuntungannya apa. Mungkin kalau untuk menjawab keuntungannya itu kayak saya bilang kayak biar lebih cepat dan lebih simpel lah. Cuman kalau untuk benar pure aslinya itu eh, kayak entah mungkin ada kelebihan dari yang lain yang saya nggak apa namanya yang saya nggak ketahui mungkin seperti itu mungkin saya nggak begitu tahu gitu kan dan kenapa digunakannya juga mungkin saya juga harus masih nyari-nyari lagi gitu kenapa ORM ini digunakan padahal dia itu kan sama aja kayak query cuman mungkin kayak biar lebih simpel dan biar lebih cepat mungkin ya. eh, Maksudnya lebih cepat itu lebih memudahkan gitu. Oke, untuk di bagian demo kita itu kita akan kita, saya akan menjelaskan tentang implementasi ORM di project saya. Jadi, oke ini saya apa namanya menjelaskan tentang tugas saya aja dulu ya. Terus untuk penjelasan code-nya, mungkin saya akan beberapa menjelaskan tentang expand bagian-bagian penting, model definition, apa mungkin untuk model definition itu mungkin saya kurang mengerti ya. Soalnya saya juga dari kemarin sudah berusaha memahami tentang di bukan memahami memahami tentang, cuman dari kemarin itu saya sudah beberapa sudah berusaha memahami apa namanya back end yang ada di proyekan kita yang ada di proyekan saya dari tim kami dan mungkin kalau untuk query-nya juga sedikit-sedikit sih terus kalau untuk relationship antar table itu saya awalnya proyekan kita itu cuman menggunakan untuk saat ini masih dua table ya dua table yaitu ada table apa namanya table book sama table kategori. Oke. Oke, ini untuk wajahnya dan kode harus terlihat. Apakah sudah terlihat, Pak Hedi? Sudah terlihat kan kemenangan pucuk? Oke. eh, di sini dengan bahasa eh, saya yang saya yang agak gagap dikit, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumin ya Pak Hedi. Oke. Oke, di sini mungkin saya akan langsung menjelaskan tentang bagian modelsnya. Oke. Nah, jadi di sini itu kan ada bagian buku. Nah, ini untuk bagian modelsnya, saya 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 juga jujur lupa models itu untuk apa.
Tapi untuk di yang tugas kali ini kan kita lebih ke bagian ORM ya kan. Nah, untuk ORM itu ada di mana sih? Untuk ORM itu ada di sini. Ini yang tadi yang Bapak apa namanya? Yang tugas dari Bapak yaitu relationship antar table. Nah, ini tuh untuk this belongs to kategori. Ini tuh dia apa namanya? Untuk dari satu buku ini itu hanya memiliki satu kategori gitu. Jadi bisa dibilang one to one gitu. Kan misalkan one to many atau one to one gitu. Jadi untuk relationshipnya untuk antar tabelnya itu dari table buku dia berrelationship dengan table kategori yang mana dia itu bisa dibilang ini satu buku dia itu punya satu kategori. Oke. Untuk baru ini kita sebelum ada lanjut kita langsung ke yang kategori. Oke, untuk di kategori ini tuh duh, ini kenapa lagi? Nah, oke, untuk di yang kategori ini itu kita apa namanya? Seperti ini untuk di bagian modalnya. Terus untuk di bagiannya ORM ya itu adalah as many. Eh, ini mungkin kalau untuk yang has many atau eh yang tadi yang to belongs apa namanya belongs to itu saya kurang paham juga. Maksudnya kurang paham tuh saya nggak tahu ini yang saya jelasin di bagian belongs to sama di bagian has many itu apakah dia ada berhubungan sama ORM apa enggak. Cuman saya menjelaskan tentang relationship antar tabelnya saja gitu. Oke. Oke, lanjut di bagian kategori ini adalah has many. As many itu adalah one to many. Jadi, satu kategori ini dia memiliki banyaknya buku. Jadi, si yang satu kategori ini dia bisa memiliki banyak buku. Contohnya, contohnya itu kayak misalkan saya punya kategori saya saya punya kategori buku tentang sejarah gitu. Kategori itu sejarah. Nah, satu sejarah ini dia bisa memiliki beberapa buku lebih dari satu tentang sejarah gitu. Jadi kayak misalkan ada buku sejarah apa, ada buku sejarah tentang Bandung Lautan Api atau dan yang lainnya gitu. Itu sih. Ini untuk di bagian apa namanya relationship antar label. Oke, kita lanjut di bagian controller ya. Nah, di bagian controller ini untuk di bagian user kita masih belum belum ada. Maksudnya masih belum berjalan. Tapi saya akan menjelaskan di bagian ORM. Oke, ini untuk di bagiannya user create. User create itu eh, sama aja berarti kayak kayak kita nge-insert gitu. Insert sebuah akun gitu. Nah, ini untuk create-nya. Terus untuk di bagian login. Nah, ini ketika dia pengecekan itu dia where. Berarti sama aja kayak kayak where ID gitu lah. Ini gitu. Ya kan karena ini email berarti where email up bla 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 gitu. Nah, ini untuk ngeceknya juga nih. Nah, ini ini juga sama gitu. Nah, ini ketika dia where ID email eh where ID where email. Nah, dia langsung ngecek ininya si yang passwordnya apakah dia benar apa enggak ketika dia login gitu. Kalau ini saya kurang ngerti. Oke, kita lanjut bagian dan ini logot nih. Nah, ketika dia ingin logot, maka akun tersebut akan dihapus. Maksudnya itu eh, sessionnya gitu. Session dari akun tersebut akan dihapus. Tapi untuk pure akunnya dia itu dia nggak bakal dihapus gitu. Nah, ini mungkin untuk di bagian sessionnya, ketika dia logout, dia bakal di delete. Gitu. Seharusnya kan kayak kayak kalau query itu kayak delete gitu lah ya. Oke, kita lanjut di bagian buku. Nah, jadi untuk berhubung di perjalanan kami itu belum ada dashboard admin. Jadi ini
belum digunakan semuanya gitu. Mungkin hanya digunakan book A saja. Oke. Jadi untuk di sini kita ada yang pertama ini ada book A. Book A itu berarti kayak apa namanya select from eh select bintang from book gitu kan, misalkan. Nah, ini untuk melihat semua bukunya gitu. Dan untuk store, store itu adalah membuat buku baru gitu. Nah, jadi ntar pas ketika kita sudah ada dashboard admin ya, itu kita bisa membuat buku baru gitu. Nah, nah ini ketika bookstore, nah ini nih, nah ini nih yang saya bilang book crates. Nah, mungkin kalau di query-nya itu adalah insert itu table book gitu kan. Mungkin. Nah, oke. Nah, ini untuk create-nya. Nah, ini untuk di bagian ORM nih. Nah, yang tadi yang saya jelasin yang ada book titik-titik titik-titik create atau yang tadi juga ini yang di bagian sini di bagian apa namanya di bagian eh di bagian ini yang tadi user salah deh bagian kategori itu mana sih nih di bagian algoritma yang dilihat ini juga sebenarnya kayak bisa bilang kayak sebagai pengganti query juga. Nah, ini juga nih dia. Nah, dia pengganti query juga. Ke sini juga nih mana ya? Yang tadi yang create nih. Nah, ini sama kan? Ini sama dia. Itu. Jadi kita lanjut di bagian buku lagi. Di bagian controller buku. Oke. Controller buku. Nah, ini untuk yang all-nya. Untuk show all atau soal lagi. Show all. Maksudnya itu apa namanya? Melihat semua bukunya. Di sini juga ada book read. Yang mana kayak yang tadi yang saya jelaskan kayak apa namanya untuk membuat sebuah buku gitu untuk membuat sebuah satu data buku nah itu dia ini untuk show-nya itu apa namanya untuk melihat satu buku yang mana dia diambil berdasarkan ID-nya gitu sebenarnya sih saya pengen mm, bisa saya hubungkan juga dengan FE-nya cuman ini karena berhubungan berhubungan dengan apa namanya ORM jadi nggak salah ya maaf, maaf. Nah, ini untuk melihatnya mungkin kayak kalau di apa namanya kalau di query-nya itu select select bintang from eh bagi bintang ya? Oh ya benar. Select bintang from dari tabelnya buku. Habis itu dia where ID, where ID. Jadi ketika dia apa namanya apa namanya diklik dia itu mengambil sebuah satu buku yang mana mengambil sebuah satu buku dan berdasarkan ID-nya gitu. Itu sih ya. Oke, mungkin kita lanjut di bagian selanjutnya, di bagian update. Nah, ini nanti juga bakal ada update-nya. Ya, biasalah CRUD lah. Nah, ini dia untuk pertama kalinya dia itu mengambil satu sebuah bukunya dulu tuh berdasarkannya ID-nya. Jadi ketika dia pengen ngedit, pasti di edit itu satu buku kan. Maksudnya tuh ketika dia ngedit di sebuah data buku pasti dia tuh di satu buku yang mana dia berdasarkan ID-nya. Iya. Soalnya ketika dia sudah mengupdate atau merubah sebuah data di dalam satu buku itu, dia pasti yang ke update-nya tuh yang yang sesuai dengan ID-nya gitu ya. Nah, nah ini juga sama bla 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 bla, gitu. Ini untuk apa destroy? Destroy juga sama aja. Ketika dia menghapus, dia harus berdasarkan dengan satu ID. Nah, ini. Nah, jadi dia ngambil satu buku dulu yang berdasarkan satu ID. Ketika dia dihapus, dia bakal kehapus berdasarkan sesuai dengan ID-nya gitu. Soalnya kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita nge-update atau nge-delete itu tuh kita ketika kita mengupdate lalu kita sudah mengupdate kayak misalkan ada dua buku nih A sama B. Nah, ibarat kata A sama B-nya itu ID-nya. Nah, ketika kita update si A, si yang ID A, udah kita update nih. Tapi ujuk-ujuk yang kerubah
si B. Nah, itu kan gak masuk logika gitu. Misalnya, apa namanya, salah gitu. Nah, makanya itulah yang saya bilang kenapa harus berdasarkan dengan ID gitu. Oke, mungkin kita lanjut di bagian kategori, soalnya di bawah ini belum ada. Oke, eh, di bagian kategori juga sama aja. Ketika dia ini untuk memunculkan semua kategori yang ada dia pakai all, sama aja sih sebenarnya, sama aja yang saya tadi jelaskan, ini juga sama nih. Nah, ini untuk add-nya, untuk grid-nya, ini untuk show detail lah, bisa dibilang, bisa bisa dibilang kayak detail books-nya lah ya. Nah, ini nih. Terus kalau di bagian ini sama aja kayak tadinya update, dia destroy gitu. Jadi kita bisa menghapus update, bisa update delete gitu. Oke, mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Apabila saya ada salah dari segi penyampaian atau dari segi penjelasan yang sangat kurang, mungkin yang bisa bilang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Mungkin kamu tempat tempat suatu pasti jadi tidur.